Halo, assalamualaikum viewers. Thank you for watching my videos and welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas bareng nih movie ataupun film. Dan ini kita bahas tentang drama Korea ya, yang lagi happening banget nih di Indonesia. Dan pastinya di negara asalnya yaitu Korea Selatan dan mungkin di negara-negara lain. Yaitu drama Korea The King Eternal Monarch 2020. Oke, sebelum kita bahas sendiri dari filmnya itu sendiri, disclaimer dulu ya untuk teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan pendapat pribadi dari saya, subjektif dan opini pribadi dari saya. Jadi kalau teman-teman punya opini dan juga punya pendapat lain tentang drama Korea ini, please komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke review episode pertama dan juga membahas jalan cerita dari drama Korea ini, kita terlebih dahulu mengetahui dulu siapa-siapa aja sih pemain-pemain yang ada di drama Korea ini ya. Yang pertama itu ada Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Chung Eun Chae, Lee Jung Jin, Kim Young Kyung Nam, So Jong Yeon, Kim Young Ok, Park So Jin, Park Wong Sang dan Won Yul. Mohon maaf ya kalau pronoun saya kurang bagus dalam menyebut nama-nama mereka. Ya maklum lah, saya bukan orang Korea juga. Oke teman-teman semuanya, itu dia tadi pemain-pemain yang bermain di drama Korea ini. Jadi kita langsung saja ya untuk review episode pertama dan juga kita bedah nih kisah dari drama Korea ini. Jadi setelah saya nonton drama Korea ini, saya rasa drama Korea ini lumayan mirip ya dengan drama Korea yang berjudul Princess Hours. Karena memang di drama Korea ini salah satu negaranya bukan presidentil yang ada di Korea Selatan, tapi dia berbentuk kerajaan. Jadi sedikit mirip lah dengan drama Korea Princess Hours dan juga beberapa drama Korea yang mengusung tentang negaranya itu dipimpin oleh kerajaan. Jadi setelah saya nonton tadi, saya sudah nge-review semuanya di dalam kertas ini. Semuanya sudah saya review di sini, jadi biar tidak ada ketinggalan satupun yang kita omongin. Oke, jadi drama Korea ini untuk episode pertamanya saya kasih rating 9 dari skala 10. Karena menurut saya cara mengenalkan ke kita-kita ini yang baru tahu drama Korea ini untuk di episode pertama itu sudah bagus banget. Jadinya tuh episode pertama tuh sangat penting dalam sebuah drama Korea maupun drama-drama lainnya. Karena memang episode pertama itu untuk menarik minat. Jadi ketika kita nonton sebuah film ataupun drama Korea ataupun anime ataupun hal-hal film lainnya yang dia itu series, pasti episode pertama itu dibuat oleh produsernya sebagai episode yang menarik hati. Dan The King Eternal Monarch ini untuk episode pertamanya sukses. Oke, kita langsung saja ya ke ceritanya. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang konflik yang ada di sebuah dunia, yang dimana dunia tersebut Korea Selatan dipimpin oleh raja dan sudah pasti sistem pemerintahannya kerajaan. Dan yang menjadi dasar dari permasalahan yang ada di dunia tersebut adalah Manpaksik-jeok, atau biasa mereka artikan sebuah suling sakti yang bisa mendatangkan kebaikan, keburukan. Oh iya teman-teman, satu lagi perlu teman-teman ketahui ya, bahwa konsep yang dibawa di drama Korea ini itu adalah konsep dunia paralel. Jadi bukan konsep seperti drama-drama Korea pada umumnya yang dia itu dari dunia masa lalu terus masuk ke sebuah gua atau gerbang atau apa, atau menyelam tiba-tiba masuk ke dunia modern atau modern ke dunia zaman dulu atau sebaliknya. Itu tidak seperti itu. Jadi ini konsepnya seperti dunia paralel, yang dimana dunia paralel ini teman-teman bisa cari sendiri di banyak sih video-video di Google. Tapi intinya dunia paralel itu ada saya di dunia lain. Jadi saya itu tidak satu di dunia ini, saya ada lagi saya di dunia lain dengan nama yang sama, identitas yang sama, bentuk yang sama, umur yang sama, tetapi memiliki suasana, kehidupan, dan juga dunia yang berbeda. Jadi pokoknya berbeda deh, tapi orangnya sama. Intinya kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja ya review episode pertamanya. Jadi episode pertama itu dibuka dengan interogasi Lee Lim. Siapa itu Lee Lim? Jadi Lee Lim ini merupakan kakak dari raja dan merupakan paman dari putra mahkota. Jadi Lee Lim ini diinterogasi di dunia paralel B. Jadi di sini nanti kita akan ngomongin dunianya dengan sebutan dunia paralel A dan dunia paralel B ya. Dunia paralel A itu yang ada Lee Min Ho-nya, dunia paralel B-nya itu yang ada Kim Go Eun-nya. Oke, balik lagi ya ke tempatnya tadi. Jadi setelah diinterogasi, si Lee Lim ini menceritakan semua kisah tentang dan sejarah tentang si Manpaksik-jeok
tersebut atau si suling sakti tersebut, yang dimana membuat bingung si penginterogasinya, yaitu si Kim Go-eun dan juga temannya tersebut, yang dimana kok dia ini tidak menua-nua gitu, padahal lahirnya dia 1951. Seharusnya di tahun ini dia sudah 70-an tahun gitu kan. Dan mereka itu diceritakan bahwa diinterogasinya di tahun 2020. Dan itu kan tadi dia sudah diinterogasi di dunia paralel yang B. Dan sekarang kita berlanjut kisahnya ke dunia paralel yang A, yang dimana ternyata si Lee Lim ini berasal dari dunia paralel yang A. Dan dia sudah membunuh si kakak adiknya atau raja itu sendiri di dunia paralel yang A. Dan itu menimbulkan konflik ya di kerajaan. Jadi dia nembakin semua pengawal dan segala-galanya, dan dia tujuannya untuk ngambil si Man Pak Sik Jok tersebut, si suling tersebut. Dan kemudian dipergokin lah oleh si anaknya raja tersebut. Dan kemudian singkat cerita ada yang ngebantu si anak tersebut ketika melihat si rajanya ada kudeta dan dibunuh ya oleh si Lee Lim tersebut, pamannya sendiri. Singkat cerita, si putra mahkotanya nih, anak yang masih kecil ini pun akhirnya megang pedang dan kemudian terpotonglah jadi dua si suling sakti tersebut. Yang satu bagiannya diambil si Lilim dan yang satu bagiannya ada di putra mahkota tersebut. Ya si Lee Min Ho itu deh putra mahkotanya kan. Dan kemudian karena sudah diketahui oleh pengawal kerajaan bahwa ada kudeta dan pembunuhan raja, kemudian si Lilim itu pun terdesak, dia pun pergi. Dan di TKP tersebut dibantu, dan di TKP tersebut juga si putra mahkotanya yang anak kecil itu ngambil bagian si suling tersebut. Jadi sulingnya kayak terbelah jadi dua dan dimiliki oleh masing-masing mereka. Dan ada orang misterius yang ngebantu si raja dan anak tersebut pada malam tersebut. Jadi dia nggak jadi dibunuh pada waktu itu. Dan itu masih jadi misteri sih siapa orangnya. Tapi nanti akan dibuka di bagian terakhir di episode pertama. Tersebarlah kabar di seluruh negeri di dunia paralel si A raja sudah mati. Dan kemudian si Lilim tersebut dia kabur deh ya, karena kan dia sudah jadi buron. Kemudian dia sampai di sebuah hutan bambu, yang dimana di hutan bambu tersebut ia mendengar sebuah bisikan-bisikan yang katanya Man Pak Sik Jok tersebut memiliki kekuatan supranatural yang bisa mengendalikan waktu. Kemudian dia ditunjukin sebuah gerbang di hutan bambu tersebut oleh si suling tersebut. Gerbang ke dunia paralel yang si B tersebut ternyata. Dan di situ aku pas menontonnya sudah mind blowing banget, karena konsepnya bagus banget yang dibawa oleh si Netflix ini dan juga rumah produksi yang produksi drakor ini. Pokoknya beda deh dari yang lain. Singkat cerita, kemudian si Lilim ini datanglah dia ke dunia paralel yang B tersebut. Dia juga sedikit bingung, gue di mana ya? Aku di mana ya? Jadi ternyata si siapa namanya? Si Lilim ya, Lilim. Jadi si Lilim tersebut di dunia B, dia bukan seorang pangeran, dia hanyalah orang miskin yang sosialnya rendah di Korea Selatan tersebut. Dan negara Korea Selatan di situ bukan kerajaan, melainkan presidentil demokrasi. Ketemulah dia sama si adiknya yang dia bunuh itu di dunia A. Tapi kan di dunia B tidak kan. Singkat cerita mereka bertemu dan si adiknya pun terkejut kenapa kok dia bisa jalan. Dan ternyata si Lilim itu di dunia B adalah seorang disabilitas dan lumpuh. Sampailah dia di rumah dia sendiri, dia ketemu dirinya sendiri yang disabilitas tersebut, dan dia membunuh lagi dirinya sendiri di dunia B tersebut agar ia bisa menggantikan tempatnya si siapa namanya si B itu. Ya mirip-mirip kayak As ya, film yang Amerika itu yang pakai gunting tersebut ya. Ya agak mirip lah. Ya nggak sepenuhnya mirip sih. Akhirnya si Lilim itu pun ngebunuh dirinya sendiri di dunia B yang seorang lumpuh disabilitas tersebut. Dan singkat cerita dia pun ngebunuh si adeknya juga lagi sama anaknya lagi di dunia yang B. Jadi si Lilim ini yang bejat banget nih. Dia di dunia A udah ngebunuh orang, ngebunuh adiknya, di dunia B dia ngebunuh lagi gitu loh. Dan dia juga ngebunuh juga, nggak tahu ding ya dibunuh atau enggak, tapi kayaknya dibunuh deh si istri si adiknya itu. Jadi intinya di dunia B dia itu ngebunuhin orang-orang tersebut untuk menggantikan tempatnya di situ. Jadi dia kayak gantiin tempat. Nah kembali ya kita ke dunia si A, dunianya Lee Min Ho.
Setelah tahulah bahwa si raja tersebut meninggal, kemudian si Lee Min Ho ini atau si putra mahkota Ligun ya. Putra mahkota Ligun itu pun dinobatkan sebagai raja ketiga Korea, yang dimana dia diangkat sebagai raja dengan umur yang masih sangat muda, dan itu sedih banget sih. Di kala kesedihannya tersebut, Ligun pun bertemu dengan temannya yang nantinya akan jadi pengawalnya, yaitu si Jo Young. Nah, sesudah dari situ-situ ternyata singkat cerita, setelah pemakaman semuanya selesai, dari kematian dan peringatan juga pengangkatan raja ketiga Korea si Ligun itu, ditemukanlah jasad si Lilim ini di pinggir pantai. Dan ternyata itu adalah Lilim dari dunia B yang dibunuh Lilim di dunia A. Jadi dia ambil yang si lumpuh tersebut dari dunia B untuk dia kelabui orang-orang di dunia A. Jahat banget ya. Maksudnya kan namanya waktu itu tidak bisa dipermainkan ya. Banyak film-film udah menunjukin ya bahwa orang-orang yang mempermainkan waktu, ruang waktu, terus dunia paralel itu pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya pasti ada, dan itu pasti akan diterima. Nah, udah dia lemparkan kembarannya ke dunia lain untuk mengelabui di sana, dan ternyata terkelabuilah orang-orang di dunia A bahwa Lilim ini ternyata sudah mati. Tapi yang membuat mereka bingung, kenapa kok tulangnya pada hancur semua? Ya jelaslah hancur ya. Orang itu kan si Lilim dari dunia B yang memang dia lumpuh kan. Tapi ya orang gak menaruh curiga karena memang jasadnya itu ditemukan di pinggir pantai. Dan orang-orang berasumsi bahwa tulang-tulangnya itu pada patah dan rapuh, juga hancur ya karena tersapu ombak. Jadi seperti bukan bunuh diri gitu deh. Jadi kayak kecelakaan gitu deh kalau kata mereka ya. Ternyata si Lilim itu pun datang lagi ke dunia A untuk bertemu anaknya yang sudah tua gitu loh. Jadi dia tuh punya selir. Lilim itu ada selir dan ada anaknya yang hidup melarat, dan dia temuin lah anak tersebut. Ya nggak tahu ya, mungkin mau di rekrutmen dia untuk jadi pengawal dia di dunia B atau nggak tahu lah ya. Oke teman-teman semuanya, memang ya dramanya itu memang out of the box banget dan mind blowing kalau menurut saya. Dan saya sangat suka banget sih nonton yang garapan-garapan Netflix, karena kita tahu ya banyak banget TV series Netflix yang bagus-bagus. Ada Stranger Things, ada Sex Education, juga ada banyak deh pokoknya TV series Netflix yang bagus-bagus. Juga ada serial Netflix yang drama Korea yang zombie itu loh. Aduh apa ya, lupa saya namanya. Nah itu juga bagus, aku udah nonton. Jadi memang ditunjukkan di dunia tersebut bahwa Ligun itu sudah menjadi raja yang baik. Juga rakyat Korea itu juga sangat makmur, dan Perdana Menterinya juga cantik banget ya. Oke teman-teman, selama beberapa tahun dari kejadian di konflik pertama, Raja Ligun pun sudah menjadi dewasa kan. Dia sudah menjadi raja yang baik bagi rakyatnya. Dan gak lama setelah itu, ia seperti mendapatkan sebuah tanda-tanda atau pertanda gitu, seperti dituntun gitu. Dituntun untuk mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya dari si suling sakti tersebut. Kemudian ia pun dituntun ke sebuah hutan bambu, yang dimana hutan bambu tersebut adalah hutan dimana pamannya kabur dan membuka portal ke dunia B. Dan perlu teman-teman garis bawahi di sini, yang menuntun Raja Ligun hingga ia bisa sampai ke portal dan juga hutan bambu tersebut, itu ada seorang cewek yang memakai jaket kelinci. Sebenarnya banyak banget detail-detail dan rincian dari siapa cewek ini dan bagaimana ia bisa ketemu, dan juga bagaimana Raja Ligun mengasumsikan siapa cewek ini. Teman-teman harus nonton drama Koreanya. Jadi saya hanya menjelaskan sebagian besarnya saja. Jadi setelah Raja Ligun sampai di hutan bambu tersebut, suling yang ada dimiliki oleh dia, bagian terbelah tersebut, bereaksi terhadap portal atau gerbang menuju ke dunia paralel yang B tersebut. Nah akhirnya ia pun masuk dan ketemu deh sama Kim Go Eun. Nah itu dia tadi sebagian besar ya, atau ya nggak terlalu rinci banget deh dari episode pertama. Jadi review saya terhadap episode pertama ini untuk drama Korea ini itu, yang pertama kalau dari segi aktornya sendiri itu bagus-bagus banget ya, gak usah lagi diragukan deh. Tuh orang udah pada pandai semua deh, auranya udah pada keluar semua, apalagi Mbak Kim Go Eun yang cantik banget itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk segi ceritanya, jelas ceritanya itu mind blowing banget, karena kalau khusus untuk dunia paralel kayak gini, kayaknya untuk tahun-tahun kebelakangan ini baru ini deh yang saya lihat ya, atau yang saya tahu. Mungkin teman-teman tahu, atau teman-teman tahu bisa komen di kolom komentar. Terus yang ketiga, dari segi kayak properti, terus bagaimana cara mereka menyampaikan skripnya, juga konsep dari
penceritaan dan narasinya sendiri itu udah bagus banget sih. Semuanya udah mind blowing deh. Pokoknya ini drama recommended banget bagi teman-teman semuanya untuk ditonton saat lagi lockdown kayak gini. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Itu dia review saya untuk episode pertama ya. Jadi nanti saya akan review juga episode kedua. Jadi teman-teman pastiin pantengin channel ini. Nanti kita akan ngomongin juga beberapa drama Korea yang lainnya. Kalau nanti saya ada waktu, kita akan buat videonya bareng dan diskusi bareng. Jangan lupa komen di kolom komentar, like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.